pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi dalam matematika diskrit dengan judul relasi rekursif. Jadi relasi rekursif ini merupakan alat untuk membentuk suatu pola bilangan tertentu. Relasi rekursif. Nah, kalau kita berbicara mengenai deret bilangan, tentu kita akan teringat dengan barisan geometri, kemudian dengan deret aritmatika tentunya. Yang kedua deret tersebut memiliki polanya masing-masing. Nah, bagaimana dengan deret yang lain? Apakah polanya sama? Tentu saja tidak. Nah, maka relasi rekursif ini diperlukan untuk mampu mendefinisikan deret-deret yang seperti itu. Nah, dalam relasi rekursif ini deret yang dimaksud adalah AN. Nah, tentunya AN ini kita sangat familiar, apalagi kalau kita sudah belajar matematika diskrit. Tentu AN ini di materi yang sebelumnya ini merupakan salah satu bagian dari fungsi pembangkit. Kalau kita kenal fungsi pembangkit biasa misalkan, ini merupakan suatu barisan dari fungsi pembangkit. Nah, maka dari itu untuk mencari solusi dari relasi rekursif yang AN ini, salah satu langkahnya adalah kita bisa memanfaatkan fungsi pembangkit. Akan ada dua langkah. Yang pertama, kita bisa menggunakan fungsi pembangkit. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik ini adalah sebuah polinom. Jadi kita merubah si AN menjadi polinom X pangkat sesuatu. Misalkan A pangkat AN-1 ini bisa dirubah menjadi X pangkat N-1 dan seterusnya. Nah, kalau fungsi pembangkit kita nyatakan saja ke dalam bentuk seperti ini. Kemudian nanti akan diketahui AN-nya berapa. Oke, kita langsung menuju ke latihan soal. Oke, baik. Di latihan soal ini kita punya sebuah kasus gitu. A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, kemudian untuk suku kedua dan seterusnya kita simpulkan sebagai AN sama dengan 9AN-1 dikurangi 20 AN-2. Untuk soal ini kita akan coba selesaikan dengan persamaan karakteristik. Kita rubah ke dalam bentuk polinom. Nah, kita nyatakan terlebih dahulu si deret ini, si pola ini ke dalam bentuk ini, ke dalam bentuk polinom X pangkat N, kemudian 9X N-1 kurangi 20X N-2, kemudian ini kesemuanya dikali dengan 1 per X N-2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui sebenarnya si persamaan ini dia berderajat apa gitu. Nah, setelah kita kalikan dengan 1 per X pangkat N-2 gitu, kita peroleh sebuah persamaan karakteristik yang berbunyi X kuadrat minus 9X plus 20 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu ternyata si persamaan karakteristik untuk soal yang ini dia berbentuk kuadrat atau polinom berderajat 2. Nah, dengan demikian kita bisa menyelesaikannya. Tapi sebelum itu kita bisa menentukan terlebih dahulu dia termasuk akar kembar atau dia akar yang berbeda, real ataupun yang kompleks gitu. Nah, ternyata di kasus ini kita menemukan akar-akar yang berbeda dan real. X1-nya 5, kemudian X2-nya adalah 4. Nah, dari sini kemudian kita sketsakan dulu. Kita tuliskan terlebih dahulu pemodelan solusi secara umum. AN sama dengan C1XN, kemudian ditambah dengan C2X2N. Nah, ini ingat bahwa Y sama dengan AX pangkat sesuatu. Nah, ini merupakan
fungsi eksponensial. Kita rubah ini untuk mengetahui akar-akarnya seperti apa. Makanya kita pakai bentuk fungsi eksponensial. Jadi seperti itu. Oke. Nah, setelah ini kita ketahui bahwa si akarnya kembar, maka kita bisa langsung gunakan modelan seperti ini. Kemudian di soal tadi diketahui bahwa si A0-nya adalah 1. A01 di bagian sini. Ternyata dia sama dengan apa? C1 kali 5 pangkat 0. 5 dari mana? 5 dari si X1 ini. Jadi X1 ini kita substitusi ke sini. X2-nya juga kita substitusi ke sini. Karena ini 0 berarti si N-nya kita rubah menjadi 0. C1 kali 5 pangkat 0 ditambah C2 kali 4 pangkat 0. Menghasilkan 1 sama dengan C1 tambah C2. Yang kemudian kita bisa rubah C2 sama dengan atau C1 sama dengan. Sama saja. Nah, setelah itu kita tadi tahu juga bahwa A1 adalah 2. Nah, di sini A1 sama dengan 2. Maka pangkat-pangkat X-nya ini kita rubah menjadi 1 gitu. X1-nya tadi adalah 5, maka 5 pangkat 1 kali C1 ditambah dengan X2-nya adalah 4 dipangkatkan dengan 1 kemudian dikali dengan C2. Ini untuk persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini kita lakukan eliminasi dan substitusi untuk mengetahui berapa besar C1 dan C2-nya. Persamaan 1 kita anggaplah kita substitusi ke persamaan yang kedua, akan menghasilkan seperti ini. 2 sama dengan 5 kali 1 min C2 dan sekian. Kemudian kita dapati bahwa si solusinya C2-nya adalah 3. Nah, setelah itu kita bisa tentukan C1 berapa. C1 ternyata tadi adalah 1 min C2 yang sama dengan 1 min 3, yang hasilnya adalah minus 2. Nah, dari sini kita substitusi. Kita sudah dapat C1, C2, X1 dan X2-nya. Kita substitusi nilai-nilai tersebut ke sini. Seperti itu. Kemudian kita peroleh bentuk akhir yang seperti ini. Nah, ini merupakan solusi khusus untuk model relasi rekursif soal yang ini. Kita akan lanjut ke soal yang kedua dengan metode fungsi pembangkit. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang nomor 2, tetapi dengan cara yang berbeda. Kita akan memanfaatkan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan model dari relasi rekursif. Mencari AN dengan cara fungsi pembangkit. Ide yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu si bentuk fungsi pembangkitnya. Kita di sini menggunakan fungsi pembangkit biasa, yaitu sigma dari mulai N0 sampai T hingga AN X pangkat N. Ini kita simpulkan sebagai PX. Oke, kemudian dari sini kita nyatakan barisan-barisan yang di atas ini. Barisan-barisan di atas itu ke dalam bentuk xn terlebih dahulu. Kita kalikan kedua ruas dengan x pangkat n. Sehingga menghasilkan ini. an-1 kali x pangkat n sama dengan 2an x pangkat n tambah 4n kali x pangkat n. Nah, setelah ini kita tambahkan kedua ruas dengan notasi sigma. Sigma n sama dengan 1. Kenapa dia mulai dari sama dengan 1? Karena ini alasannya. Di sini. N-nya mulai dari 1 dan seterusnya. Gitu. Makanya dari sini sigmanya adalah N sama dengan 1 sampai taiga. Setelah dibubuhkan notasi sigma, kita nyatakan ke semua ini ke dalam bentuk U gitu, supaya lebih mudah untuk merubahnya menjadi N sama dengan 0. Kan ini masih N sama dengan 1. Kita harus rubah itu menjadi N sama dengan 0. Nah, dengan demikian yang ini adalah U1, kemudian berikutnya U2 dan U3. Ternyata U1 sama dengan U2 ditambah dengan U3. Nah, dari sini U1 sendiri adalah sigma dari N1 sampai taiga AN-1 X pangkat N. Kita jabarkan terlebih dahulu bentuk sigmanya. Ketika R-nya sama dengan 1, maka ini menjadi A0, kemudian X pangkat 1. Dilanjutkan ketika N-nya 2, maka A1 kali X pangkat 2, dan seterusnya. Ternyata si
n-nya itu dia akan lebih kecil dari si pangkatnya. Nah, cara mengatasi itu supaya sama an dan xn, n-nya itu sama, kita keluarkan saja si x ini ke depan menggunakan sifat distributif. Maka di sini, dari sini menghasilkan ini, x-nya dipindah luaskan ke depan, x dikali dengan A0 ditambah dengan A1x dan seterusnya. Nah, di sini dia sama. Ketika di sini 1, di atasnya juga 1. Di sini 2, di sini juga 2. Di sini 0. Ini sebenarnya ada x pangkat 0 gitu. Oke. Nah, kemudian yang ini tuh sama dengan x. Ingat pada fungsi pembangkit bahwa barisan ini sama dengan sigma n sama dengan 0 tak hingga an xn yang sama dengan tadi px. Oke. Suku pertama sudah selesai kita jabarkan. Kemudian kita jabarkan dulu suku yang kedua, yaitu 2 sigma n dari 1 sampai tak hingga an x pangkat n yang sama dengan 2-nya kita bisa taruh di depan sigma menggunakan sifat sigma. Kemudian ini kita langsung rubah saja menjadi n sama dengan 0 gitu, an xn. Tetapi yang di sini, yang sebelah kiri, yang sini, ini n sama dengan 1. Maka yang sebelah kanan ini sebenarnya n sama dengan 1 tapi berkurang satu suku, yaitu suku yang paling depan atau A0 x pangkat 0. Maka di sini dikurangi dengan A0 x pangkat 0 yang sama dengan 2 kali px, yang ternyata yang ini tadi adalah px dikurangi dengan A0, A0-nya tadi 3, kemudian x pangkat 0 yaitu 1. 1 kali 3 adalah 3, maka menjadi 2 kali px min 3. U2 selesai, kita jabarkan U3. Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 4n x pangkat n gitu. Kita langsung merubah saja menjadi sigma dari 0 sampai tak hingga. Lagi-lagi ini tidak ada satu suku, yaitu suku yang ke 0. Maka ini dikurangi dengan 4 pangkat 0 kemudian x pangkat 0. Ingat bahwa si bentuk ini tuh sama dengan bisa kita rubah menjadi ini. Dari sini kita bisa rubah menjadi ini. Ingat bahwa si sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga gitu. Yang ini x pangkat n, ini kita bisa rubah menjadi 1 per 1 min x. Ketika ini 4x, artinya ini juga 4x gitu. Maka seperti ini, dikurangi dengan 1. Oke. Setelah itu kita peroleh U1, U2, U3 kita peroleh, kita operasikan. U1 tadi adalah U2 ditambah dengan U3. U1-nya adalah x px sama dengan 2px min 3 plus 1 per 1 min 4x dan sekian. Ketika kita operasikan ini, kita mendapati hasil yang seperti ini. Dan seperti ini. Oke. Padahal yang kita inginkan adalah suatu bentuk bentuknya ini adalah sesuatu fungsi ditambah dengan sesuatu fungsi. Nah, tetapi yang ini menjadi satu fungsi yang menyatu. Jadi kita harus rubah ke dalam bentuk konsep pecahan. Ketika ada A per B ditambah dengan C per D, gitu, kita bisa kalikan kedua penyebut BD, kemudian ini kalikan ke sini, yang ini kalikan ke sini. AD ditambah dengan CB. Sama konsepnya seperti itu. Kita misalkan saja ada suatu bilangan, ada dua buah bilangan rasional gitu. Yang ini 1 min 4x, yang ini x min 2 ditambah. Yang hasilnya itu tuh sama dengan ini. Oke, maka pernyataan itu kita jabarkan menjadi ini. Bentar. Oke, dengan demikian ketika kita mengoperasikannya akan menjadi bentuk yang bawah. Nah, dari sini setelah kita asosiatifkan, setelah kita distributifkan juga, kita menemui min 4b plus ax minus 2a min b. Yang ini tuh polanya sama dengan 28x min 6. Maka dari itu kita sama dengan kan 4b plus a itu sama dengan 28. Kemudian 2a min b sama dengan
6. Yang ini pada gilirannya menjadi persamaan 1 dan persamaan 2. Dengan menyelesaikan bentuk persamaan ini, kita dapati bahwa si B-nya minus 50/7 dan A-nya adalah min 4/7. Setelah kita tahu bentuk A dan B, substitusikan lagi ke bentuk yang ini. Nah, ke bentuk yang ini. A per dan B per. Untuk mengetahui fungsi apa yang muncul dari situ. Nah, di sini kita kalikan uh, si A-nya kita bisa keluarkan, kemudian si B-nya juga kita bisa keluarkan. Nah, 1 per 1 min 4x ini merupakan 2 sigma n 0 sampai tak hingga gitu. Kemudian 4x pangkat n. Ya, ini juga ini kita manipulasi dulu yang 1 per x min 2 menjadi 2 min x sekian. Oke, kita rubah, kita manipulasi x min 2 ini menjadi 2 min x supaya nanti ketemu hasil 1 plus sesuatu gitu. Karena 1 per 1 plus x ini kita kenali dalam bentuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat n gitu. Kita bisa rubah ke dalam bentuk itu. Nah, makanya si penyebutnya kita usahakan menjadi bentuk seperti ini. Maka yang semula ini positif menjadi negatif karena x min 2 itu sama dengan minus dikali dengan x min 2. Jadi 2 min x. Dengan demikian 2 ini adalah 1 ditambah 1 min x-nya kita kelompokkan, kemudian menjadi bentuk yang seperti ini. Oke. Dengan menyelesaikan ini semua, kita mendapati bahwa si AN adalah minus 4 per 7 kali 4 pangkat N ditambah dengan 50 per 7. Sama dengan kita bisa menyederhanakannya menjadi bentuk yang seperti ini. Oke, itu tadi penyelesaian relasi rekursif dengan dua metode. Yang metode pertama adalah dengan metode persamaan karakteristik, yang kedua menggunakan AN dari FVP atau fungsi pembangkit. Sekian.